Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, langsung saja marilah kita buka pelajaran tematik hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, sekarang kita belajar lagi tematik ya. Kemarin kita sudah membahas pelajaran materi di subtema 1, pembelajaran 1 dan juga 2 tentang keluarga. Nah, Ustazah ulang lagi, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang baru yaitu di pembelajaran yang ketiga ya. Di sini kita akan belajar matematika yaitu tentang bangun datar. Nah, foto keluarga siapakah ini? Kalian pasti tahu istilah nama-nama pada foto di bawah ini. Anak-anak pasti punya foto keluarga ya. Nah, di sini adalah nama keluarga. Kita tulis ini nama keluarganya Udin ya. Kita isi bersama. Ini nama keluarga Udin. Udin. Nah, selanjutnya kita tulis nama ayahnya. Nama ayahnya adalah Rahmat. Bapak Rahmat. Nama kakaknya adalah Kakak Mutiara. Ya, ini ada di teks sebelumnya yang kemarin sudah bacakan. Nama ibunya adalah Ibu Fatimah. Nah, anak-anak jangan lupa tugas yang kemarin kan ada disuruh mengisi nama anggota keluarga ya, itu silakan dikerjakan ya. Jangan sampai ada yang belum tahu nama anggota keluarganya siapa. Nggak boleh ya, harus tahu namanya. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Tahukah kamu foto keluarga berbentuk segi empat? Segi empat disebut dengan bangun datar. Contoh bangun datar yang lain adalah segitiga dan juga lingkaran. Coba kita lihat lagi ya foto keluarganya. Nah, ini foto keluarganya Udin berbentuk segi empat anak-anak. Ini namanya segi empat. Segi empat ini memiliki empat sisi. 1, 2, 3, 4. Jadi disebut dengan segi empat. Nah, selain itu, kita juga akan belajar tentang lingkaran dan juga segitiga. Nah, selanjutnya ini ada tugas untuk menampilkan foto ya. Karena buku tematiknya tidak boleh dicoret-coret, jadi kita hapus aja, kita lewati saja. Nah, aku senang sekali aku bisa mengenalkan anggota keluargaku. Aku juga bisa mengenal anggota keluarga teman-temanku. Besok kita coba saling memperkenalkan nama anggota keluarga kita ya pada teman-teman. Jadi besok hari Senin kan anak-anak masuk. Nanti coba saling memperkenalkan anggota keluarga pada temannya masing-masing ya. Misalkan Mbak Aisyah memperkenalkan anggota keluarganya ke Mbak Zia. Mbak Zia, Assalamualaikum, nama saya Aisyah. Saya memiliki ayah bernama Bapak Budi. Ibu saya bernama Ibu Aisyah. Kakak saya bernama Kakak Hanif, misalkan seperti itu. Nah, nanti saling memperkenalkan satu sama lain ya anak-anak ya, besok ketika di sekolah. Adakah bingkai foto keluarga di keluargamu, di rumahmu? Adakah jam dinding di rumahmu? Amati papan tulis di kelas, amati juga ubin di kelas. Apakah kamu memiliki rautan pensil? Nah, coba kita amati. Apakah di rumah kalian itu, di rumah anak-anak memiliki foto keluarga? Biasanya punya ya. Foto keluarga berbentuk segi empat. Jam dinding di rumah biasanya berbentuk apa anak? Berbentuk lingkaran. Papan tulis berbentuk segi empat. Ubin
ubin lantai itu juga berbentuk segi 4. Dapatkah kamu menemukan bentuk segi 4? Dapatkah kamu menemukan bentuk segitiga? Dapatkah kamu menemukan bentuk lingkaran? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, coba kita amati gambar di bawah ini ya. Nah, ini bingkai foto ini anak-anak ini berbentuk segi 4. Kemudian jam dinding ini berbentuk lingkaran. Kemudian yang bawah, nah, buku tulis ini berbentuk segi 4. Kemudian rautan pensil ini berbentuk lingkaran. Penggaris ini berbentuk segi 3 ya. Jadi kita tulis di atasnya ya, biar anak-anak ingat. Buku ini berbentuk segi 4. Kalau perautan ini berbentuk lingkaran. Nah, penggaris ini yang berbentuk seperti atap rumah ini berbentuk segitiga. Nah, begini ya. Sekarang, kalau lingkaran ini berbentuknya bulat ya. Bulat seperti bola ya anak-anak ya. Lingkaran ini berbentuknya seperti ini, bulat. Segi 4, memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Kalau segitiga memiliki 3 sisi. Bentuknya seperti atap rumah ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Sekarang kita lanjut ke yang materi berikutnya. Amati gambar di bawah ini. Berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk segi 4 ya. Lalu berilah tanda silang pada gambar yang bukan segi 4. Coba kita beri tanda silang. Kita beri tanda centang yang sebentar. Kita beri tanda centang pada gambar yang berbentuk segi 4. Ya, coba lihat di gambar yang pertama anak-anak. Apakah ini berbentuk segi 4? Tentu saja, jadi kita beri tanda centang ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, apakah ini berbentuk segi 4? Bukan ya. Itu bentuknya tidak beraturan, jadi bukan segi 4. Kita beri tanda silang. Lalu, yang ini apakah bentuknya segi 4, anak-anak? Bukan ya, ini bukan segi 4. Bentuknya tidak beraturan. Jadi yang bentuknya segi 4 adalah yang ini ya, memiliki 4 sisi yang beraturan. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lanjut ke ke materi berikutnya. Berilah tanda centang pada gambar berbentuk segitiga. Berilah tanda silang pada gambar yang bukan berbentuk segitiga. Gambar yang pertama, sekarang kita cari bentuk yang segitiga anak-anak ya. Segitiga tadi ingat bentuknya seperti atap rumah memiliki 3 sisi. Apakah gambar yang pertama ini bentuk segitiga? Tentu bukan ya, kita beri tanda silang. Kemudian, apakah gambar yang kedua ini berbentuk segitiga? Iya, bentuknya segitiga ya, memiliki 3 sisi, bentuknya seperti atap rumah. Coba kita hitung. 1, 2, 3, punya 3 sisi. Jadi ini bentuk segitiga. Lalu gambar yang terakhir, apakah itu bentuknya segitiga? Jelas bukan ya, bentuknya tidak beraturan. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, perhatikan juga gambar di bawah ini. Berilah tanda centang pada gambar berbentuk lingkaran. Dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan bentuk lingkaran. Coba, apakah ini berbentuk lingkaran anak-anak? Jelas bukan ya. Tapi Ustazah ini bentuknya bulat. Bukan, nah ini kalau seperti ini bukan bulat ya. Ini bentuknya apa ya? Seperti mau gambar ikan ya. Tapi ini bukan gambar lingkaran ya. Nah, kita kasih tanda silang. Kalau ini apakah bentuk lingkaran, anak? Bukan ya. Kalau itu gambar apa? Gambar awan ya. Jelas bukan bentuk lingkaran. Kalau ini apakah bentuk lingkaran? Iya, kita beri tanda centang. Nah, anak-anak, jadi bentuk lingkaran ini bentuknya bulat ya, bulat. Tidak ada yang terputus. Jadi di sini tidak ada yang terputus. Oh, ini ada yang terputus nih. Ini ada garis yang terputus. Kalau ini bulat tidak ada yang terputus.
jadi seperti bola. Seperti ini. Ini namanya bangun datar lingkaran ya. Sekarang sudah tahu ya, yang mana bangun datar segitiga, segi empat, dan juga lingkaran. Nah, sekarang coba kita isi titik-titik di bawah ini. Gambar benda. Ini gambar benda apa? Nama bendanya pintu. Pintu berbentuk segi empat. Sekarang coba kita ke yang berikutnya, kita isi bersama. Gambar yang berikutnya ada gambar jendela. Jendela bentuknya apa? Nah, berbentuk segi empat. Nah, segi empat. Kemudian ini ada gambar apa ini ya? Jendela ya, jendela yang di dalamnya ada bunga. Bentuknya apa ini anak-anak? Jendelanya berbentuk segi tiga ya, segitiga. Segitiga. Bentuk segitiga itu seperti atap rumah, kemudian memiliki 3 sisi ya. Gampang ya mengingatnya ya anak-anak ya. Kemudian di bawah ini ada jam dinding. Jam dinding berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Nah, diingat ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Apakah di kelasmu ada foto Garuda Pancasila? Adakah foto presiden dan wakil presiden? Nah, di sini ada foto presiden kita anak-anak, yaitu Presiden Jokowi, Joko Widodo. Kemudian di sini ada gambar Pancasila, Garuda Pancasila, dan yang di samping ini ada gambar wakil presiden. Tapi ini wakil presiden yang dulu ya, yang periode dulu, namanya Bapak Yusuf Kala. Nah, sekarang amati bingkai foto tersebut. Apakah bentuknya? Bentuknya apa? Segi empat. Kita tulis di bawah sini ya. Bentuk foto adalah segi empat. Nah, sekarang kita ke yang berikutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang Pancasila ya anak-anak ya. Kita sudah membahas tentang Pancasila. Sekarang coba kita lafazkan lagi ya, biar anak-anak lebih ingat. Dan juga kita ingat kembali simbol-simbol dari Pancasila. Sila pertama adalah apa? Bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, simbolnya adalah rantai. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah apa ini? Pohon beringin. Kemudian sila yang keempat simbolnya adalah kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu sila yang kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amatilah simbol-simbol dalam Pancasila ya. Simbolnya ada 5. Sila pertama berbentuk bintang. Sila kedua berbentuk rantai, sila ketiga adalah pohon beringin, sila keempat adalah kepala benteng, dan sila yang kelima adalah padi dan kapas. Nah, amati simbol yang sila pertama, apakah nama simbolnya? Coba kita lihat, simbol sila pertama adalah apa anak-anak ini? Bintang. Ini adalah lambang dari simbol sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita patut bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur sesuai sila pertama Pancasila. Berdoa juga sesuai sila pertama Pancasila. Udin, Ayah, Ibu, dan Kak Mutiara selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Beni, dan Dayu, dan Lani juga selalu berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalian pasti biasa berdoa. Siapa yang akan memimpin doa setelah belajar hari ini? Ayo lakukan. Aku dan temanku senang berdoa. Keluarga kami juga senang berdoa. Nah, anak-anak sudah ingatkan lagi tadi, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Nah, jadi penerapan dari sila pertama Pancasila adalah kita harus selalu
berdoa dalam setiap kegiatan kita ya. Apalagi di agama Islam itu selalu diajarkan bangun tidur itu selalu berdoa, kemudian masuk kamar mandi harus berdoa, kemudian ketika hendak wudhu juga ada doa atau niatnya. Setelah wudhu kita berdoa, keluar kamar mandi kita berdoa. Nah, banyak sekali ya. Itu harus kita amalkan ya sebagai bentuk pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, simbol sila pertama Pancasila adalah bintang. Berdoa dan beribadah kepada Tuhan merupakan contoh pengamalan sila pertama. Kita perlu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Contohnya seperti tadi, kita berdoa sebelum belajar. Doanya apa? Raditu billahi robba. Tadi kita sudah berdoa ya anak-anak ya. Kemudian sebelum menutup pelajaran kita juga harus berdoa ya. Berdoa setelah belajar. Doanya adalah subhanalladzi. Nah, itu ya. Jadi, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan kita harus berdoa. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar atau sebelum dan sesudah makan. Kalau sebelum makan itu doanya apa anak-anak? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika selesai makan berdoanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu ya. Jadi dalam Islam itu selalu diajarkan sebelum mulai kegiatan dan sudah kegiatan itu ada doanya sendiri. Masya Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah karena telah mengaruniakan kita nikmat Islam sehingga kita bisa mengenal doa-doa, sehingga kita bisa mengenal Allah, mengenal manusia, mengenal ciptaan Allah dan lain-lain ya. Nah, coba jadi anak-anak pengamalan sila pertama Pancasila itu adalah selalu berdoa sebelum memulai kegiatan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu menghargai saudara-saudara kita yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Misalkan, contohnya, misalkan Mbak Zia memiliki teman beragama Kristen. Nah, itu harus dihargai ya. Jadi tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh kemudian pilih-pilih teman, tidak boleh, harus saling berteman ya. Cuman kalau memilih sahabat kita harus memilih sahabat yang sesama Islam kalau bisa ya. Jadi harus saling menghargai. Misalkan kita memiliki teman yang beragama Kristen, melihat mereka sedang beribadah di hari Minggu, harus kita hargai karena itu adalah bagian dari pengamalan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia itu tidak hanya Islam anak-anak, ada banyak sekali agama di Indonesia. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, kemudian Katolik, ada agama Konghucu dan lain-lain ya, ada banyak. Jadi kita sebagai warga yang patuh terhadap sila pertama Pancasila harus selalu mengamali dari sila pertama Pancasila yaitu saling menghormati, saling menghargai teman-teman kita yang berbeda agama. Begitu ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini sudah selesai. Sebentar, saya cek dulu ya. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Nanti anak-anak jika ada yang mau bertanya tentang materi hari ini, boleh bertanya ke ustazah ya. Silahkan bertanya ke ustazah atau bertanya ke orang tua. Misalkan belum paham, boleh bertanya ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri dulu ya. Marilah kita berdoa dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak solihah.